Merry Christmas! Natal kembali menyapa semua orang dengan terang kasih-Nya. Terang yang menghangatkan setiap hati yang dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir
menyapa kami dalam terang kasih-Mu, sehingga kami yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kebaktian Natal ini berlangsung oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya membawa terang dan sukacita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Kita pujikan Gita Sorga bergema. Sejahtera
semuanya, apa kabar? Ngomong-ngomong, bentar lagi hari Natal loh. Nah, dalam kesempatan ini, saya, Revaya, siswa kelas 5C, rindu untuk berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Supaya sebelum kita memasuki Natal dan Tahun Baru, kita memiliki kesiapan hati untuk Tuhan, orang tua, guru, dan sesama. Teman-teman, tahu tidak kalau kejujuran itu mendatangkan berkat, kedamaian, dan sukacita. Nah, itulah yang hari ini Reva mau bagikan untuk kalian. Sebelumnya, kenalin dulu keluarga Reva ya. Nah, ini Papa Reva, ini Mama Reva, dan ini kakak Reva yang paling pintar dan baik hati. Namanya Nathan. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Ceritanya berawal dari suatu sore di mana saat aku belajar tekun dan tanpa sengaja menyenggol earphone yang baru saja diberikan Tata. Saat mau berdiri dan mengambilnya, yang terjadi malah aku menginjaknya. Dan earphone itu patah menjadi 2 bagian. Saat dalam kebingunganku, kakakku memasuki kamarku dan aku mengabaikan tanganku dan memanggilnya. Sini, kakakku menghampiriku dan alangkah terkejutnya dia. Lalu aku berbisik meminta kakakku untuk membetulkan earphone tersebut. Namun nasib, kakakku sudah berusaha mencoba menyambungnya, tapi tidak berhasil. Perasaanku campur aduk tidak karuan. Bayangkan, baru 2 minggu aku dibelikan oleh papa. Tapi mengapa aku begitu ceroboh dan tidak hati-hati? Tapi kalau gini gimana cara nyalainnya kok? Nih, lihat ya, aku bisa turun. Nah, aku copot lagi. Oh no. Menurutku satu-satunya solusi sih ya kamu ngomong aja sih sama mama atau papa. Enggak mungkin. Coba lagi. Berbagai pikiran ada di dalam benakku. Malam itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Miring salah, miring kanan salah, miring kiri juga salah. Padahal aku sudah berdoa. Tapi aku sadar, aku sudah tidak jujur dan malah diam-diam. Earphone itu aku isolasi dengan rapi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, saat bertemu kakakku, dia bertanya, apakah aku sudah menceritakan semuanya kepada mama dan papaku? Aku menggelengkan kepala dan hari itu berlalu serba salah. Benar-benar gelisah rupanya. Mama memperhatikan sikapku sepanjang hari ini, lalu bertanya, ada apa denganku? Aku sudah tidak tahan lagi. Air mata menggantung di mataku. Dan aku menceritakan semuanya. Saat bercerita, aku tidak sadar papa ada di balik pintu dan mendengarkan semuanya. Saat aku bertanya, apakah kira-kira papa dan mama memaafkanku? Papa membuka pintu kamar dan memelukku. Aku benar-benar terharu. Mama bilang, Revaya, setiap anak pasti pernah bersalah dalam hidupnya, baik sengaja ataupun tidak. Bahkan kami orang dewasa pun demikian. Tapi ketahuilah, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Dan Papa dan Mama sayang padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang
Nah, teman-teman, kalau Bapa yang di dunia saja mengasihi kita, apalagi Bapa yang di surga. Satu hal yang harus kita ingat, kejujuran membawa pengampunan, dan itu mendatangkan sukacita dan kedamaian. Mudah-mudahan sharing Reva kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata, Reva mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Bye! Vai começar um brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Estrelas do céu. Tuhan Yesus telah lahir dan menebus dosa kita. Sudahkah kita bersyukur dan menyadari kesalahan dan dosa kita? Mari bersama-sama kita saksikan cuplikan berikut ini. Uh-oh.
mahasiswa sekalian, hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah Natal. Dan tentu saja hal yang paling penting di dalam ibadah Natal adalah ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tema kita hari ini keren sekali loh anak-anak, yaitu Be Courageous to Light Up. Wah, apa itu ya? Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menolong sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ayo anak-anak, kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami sebentar lagi akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Natal kali ini. Tolonglah supaya kami semua tidak sekedar mengerti, tetapi mau melakukan apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, sekarang Bu Hana mau ajak kalian baca satu ayat. Ayatnya dari Matius 5 ayat 16 ya. Matius 5 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius 5 ayat 16 bunyinya begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat ini menjadi sebuah perintah anak-anak. Perintah untuk apa? Supaya kita bercahaya. Wah, kalau bercahaya berarti seperti ini ya. Apakah seperti Bapak ini yang di sekitar kepalanya ada semacam cahayanya? Nah, memang nanti kita akan belajar dari tokoh ini. Tokoh ini ada di dalam Alkitab anak-anak. Nah, Bapak yang terlihat bercahaya tadi itu adalah seorang yang bernama Stefanus. Nah, Bapak Stefanus ini adalah murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, pasti dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Salah satu ciri murid Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus itu apa anak-anak? Ciri yang kemudian ditunjukkan oleh Bapak Stefanus adalah dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Apanya yang diceritakan? Terutama yang diceritakan adalah kasihnya. Apalagi yang diceritakan? Terutama adalah karyanya, perbuatannya yang ajaib. Terutama perbuatan yang menyelamatkan orang berdosa. Keren kan Pak Stefanus ini? Tapi tunggu dulu anak-anak. Meskipun Pak Stefanus itu sangat bersemangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, bukan berarti dia tidak punya musuh. Wah, ini berarti mengingatkan kita loh anak-anak. Meskipun kita jadi orang yang baik, meskipun kita jadi orang yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, belum tentu kita tidak dimusuhi. Nah, buktinya Pak Stefanus juga seperti itu. Pak Stefanus itu dimusuhi oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Loh, kok bisa ya Bu Hana ya? Karena begini anak-anak, ketika Pak Stefanus itu bercerita tentang Tuhan Yesus, ada orang-orang itu yang sirik gitu ya, orang-orang yang gak suka. Lalu sengaja orang-orang ini bertanya-tanya tentang hal-hal yang sangat sulit. Tapi herannya Pak Stefanus itu bisa menjawab dengan baik. Karena memang sekali lagi Pak Stefanus itu mengenal Tuhan Yesus dengan sangat sungguh-sungguh. Sehingga banyak yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus yang juga ditanyakan orang-orang itu dia bisa menjawabnya. Nah, coba lihat tadi. Karena ada banyak orang yang tidak terjawab pertanyaannya, mereka berusaha menyerang, akhirnya mereka mulai mencari-cari kesalahannya Pak Stefanus. Siapa ini musuhnya? Musuhnya adalah orang-orang yang sebenarnya pemimpin-pemimpin agama yang harusnya mengasihi semua orang. Tapi ternyata malah berusaha memusuhi Pak Stefanus. Caranya gimana? Caranya dia mulai mengumpulkan orang-orang untuk diajak memfitnah Pak Stefanus. Jahat sekali ya mereka ya. Diajak untuk memfitnah gimana?
dipanggil sama para pemuka ini, lalu diberitahu, nanti kalau ada yang tanya, atau nggak usah nunggu ditanya, kamu bilang ke semua orang bahwa Pak Stefanus ini sudah menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan itu artinya kayak menjelek-jelekan Tuhan, melawan Tuhan. Wah, orang-orang ini, anak-anak, sampai dibayar oleh pemuka-pemuka agama itu. Supaya apa? Kalau mereka dibayar, mereka akan menceritakan ke banyak orang seolah-olah itu benar. Nah, pada saat kemudian Pak Stefanus itu bercerita dan kemudian difitnah banyak orang, itu yang diomongin itu menghujat Tuhan tuh, menghina Tuhan tuh. Ya banyak orang marah lah. Akhirnya Pak Stefanus ditangkap. Waduh, Pak Stefanus ditangkap, dibawa ke penjara, dan di penjara itu, nah tuh lihat tuh, Pak Stefanus ternyata menemui orang-orang yang bersaksi palsu. Pak Stefanus kaget, anak-anak, lu kok bisa ya? Kok mereka bisa mengatakan seperti itu? Oh, rupanya memang mereka itu sudah dibayar supaya menyampaikan cerita-cerita yang palsu. Kalau bahasa sekarang apa, anak-anak? Hoax gitu ya, menyampaikan hoax. Hati-hati, anak-anak. Kalau kita melakukan atau menyampaikan sesuatu yang hoax, berarti kita sama dengan para saksi palsu ini. Nah, akibat saksi-saksi palsu itu, waktu Pak Stefanus ada di depan pemuka agama, di depan orang-orang yang mengadili saat itu, ya tentu saja mereka bingung. Coba kamu ceritakan lagi. Apa sih sebenarnya yang kamu ceritakan? Kok mereka bilang kamu menghujat? Pak Stefanus dengan berani menceritakan tentang kasih Tuhan. Nah, kita mulai melihat, anak-anak, Pak Stefanus adalah seorang yang menjadi anak-anak Tuhan seperti tema kita pada hari ini. Dia berani menjadi terang. Kenapa kok dia berani menjadi terang? Karena dia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bukan cuma menceritakan, tapi sikapnya, tingkah lakunya adalah sikap-sikap yang sungguh-sungguh berani melakukan kebenaran. Sampai kemudian tuh anak-anak, dia kan cerita. Waktu dia cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Juru Selamat itu, orang-orang yang di depannya itu kaget gitu. Karena Alkitab ini mencatat bahwa Pak Stefanus itu wajahnya sampai bersinar. Wah, mirip dengan ayat yang tadi kita baca ya, bercahayalah gitu. Tapi benar-benar Pak Stefanus itu wajahnya sampai bersinar, bercahaya. Nah, setelah itu Pak Stefanus mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, intinya kayak gitu. Nah, yang mengagetkan pada saat Pak Stefanus bercerita itu, tiba-tiba dia seperti melihat ke atas dan berkata, aku melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka marah, anak-anak. Kenapa? Karena mereka itu nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mereka taunya ya Yesus itu manusia biasa, anaknya tukang kayu. Wah, mereka lalu mengerti, ini nih yang membuat Stefanus memang harus dihukum. Nah, mereka yang tadi bisik-bisik itu bilang, tuh kan, sekarang kita tahu Stefanus itu menghujat Allah, menghina Allah gitu. Nah, akhirnya anak-anak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Stefanus yang sudah berani menyatakan kebenaran, dia sudah berani menceritakan sang terang itu, seperti tema kita hari ini, malah kemudian diseret keluar, dibawa ke satu tempat. Untuk apa, anak-anak? Kalian pasti tahu kisah ini selengkapnya. Stefanus dilempari batu oleh orang-orang yang tidak suka pada saat Stefanus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Pak Stefanus sudah menjadi terang, tapi mereka tidak suka. Ada yang nggak ngerti sebenarnya, jadi mereka ikut-ikutan. Kenapa? Itu tadi sudah dibayar, sudah dihasut, terus Stefanus sudah difitnah. Akhirnya seperti yang kalian lihat di dalam gambar ini, mereka melempari batu, tidak berperasaan, lalu dilempari dengan sangat-sangat luar biasa, karena semua yang ada di situ semua mengangkat batu untuk melempar Stefanus. Tentu saja Stefanus tidak sanggup. Pak Stefanus akhirnya jatuh, sementara batu-batu itu masih dilemparkan, dia jatuh. Tetapi pada saat dia jatuh dan mati, dia sesungguhnya
bercahaya seperti terang itu yang makin terang. Sama seperti lilin itu, dia memang habis, tapi sesungguhnya Kristus sudah diberitakan luar biasa oleh Stefanus. Nah anak-anak, waktu kita merenungkan tema hari ini tentang berani bercahaya di depan orang, apakah kita harus seperti Pak Stefanus? Apakah nunggu sampai ada yang melawan kita? Apakah nunggu sampai kita dilempari batu? Wah ya enggak lah. Apa yang dialami Pak Stefanus itu hanya sebuah kisah nyata. Kita enggak harus menjadi seperti itu. Tapi firman Tuhan mau bahwa kapanpun kamu harus menjadi terang. Kenapa? Ingat, hari ini kita peringati lahirnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia adalah sang terang. Yesus lahir bukan di palungan lagi. Tuhan mau dia lahir dalam hati kita. Sehingga kalau terang itu ada dalam hati kita, maka Matius 5 ayat 16 tadi harus menjadi kesaksian hidup kita. Terang itu sudah ada dalam diri kita, kita juga harus menjadi terang bagi orang lain. Wah, gimana caranya, Bu? Bu Hana mau kasih tips, karena ini hari Natal, supaya kalian ingat, aku harus menjadi terang dengan cara apa ya? Natal itu mengingatkan setidaknya ada beberapa kisah, toh anak-anak. Ada kisahnya orang Majus, ada kisahnya Yusuf dan Maria, ada kisahnya para gembala. Sudah 3 aja dulu ya. Dari 3 kisah ini, anak-anak, ayo kita belajar. Belajar untuk menjadi terang sesuai dengan tema kita. Ayo, yang pertama, seperti yang Bu Hana tunjukkan lewat gambar ini, kita akan belajar dari Pak Yusuf dan Bu Maria. Kita akan menjadi terang dengan cara ayo belajar taat seperti Yusuf dan Maria. Kalau mereka nggak taat, ya mereka malas anak-anak untuk melakukan semua hal yang berat itu. Memang Pak Yusuf dan Maria dipercayai untuk memiliki seorang anak, yaitu Tuhan Yesus, yang memang lahirnya itu karena Roh Kudus. Tapi untuk melahirkan Yesus itu perjuangannya susah. Mereka nggak gampang loh berangkat dari tempat mereka ke Bethlehem, itu perjalanannya 110 km. Nah itu Surabaya Malang, mending kalau bisa naik mobil. Mereka naik keledai, tunggangan yang sangat kecil, hanya dinaiki oleh seorang saja, yaitu Ibu Maria dalam keadaan hamil. Itu berat sekali. Belum lagi sampai di sana, anak raja kok ternyata nggak dapat tempat. Mungkin karena perjalanan terlalu jauh dan terlalu lama, penginapan pada saat itu penuh. Ngapain Bu kok ada penginapannya? Karena mereka melakukan sensus penduduk, bukan sedang jalan-jalan loh ya. Tapi ada sensus penduduk, mereka harus kembali ke sana, didaftar namanya. Nah ternyata sampai di sana sudah penuh semuanya. Loh nggak gampang loh, membawa anak raja, membawa Yesus Kristus itu, membawa sang raja maksudnya, tetapi tidak mendapatkan tempat. Tapi kita lihat anak-anak, Pak Yusuf dan Bu Maria mau taat. Pada saat mereka taat, mereka siap untuk menyatakan terang itu kepada dunia. Nah gitu ya. Lalu yang kedua, anak-anak bisa belajar untuk menjadi terang lewat siapa? Lewat orang Majus. Apa yang dilakukan orang Majus? Orang Majus juga melakukan perjalanan yang jauh sekali anak-anak. Lebih jauh dari tempatnya Pak Yusuf dan Bu Maria menuju ke Bethlehem. Sangat jauh. Sampai perjalanannya itu menempuh sekitar 2 tahun. Karena waktu ketemu Tuhan Yesus itu, Yesus sudah bukan bayi lagi. Yesus sudah sekitar 2 tahun. Dan saat yang sama, apa yang terjadi? Pak Herodes meminta anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sasarannya ya Yesus sebenarnya. Dan saat itu baru orang Majus ketemu. Tapi mereka mau datang karena apa? Orang Majus mau menyembah kepada Yesus. Apa yang kita bisa contoh untuk menjadi terang? Untuk menjadi terang, selain kita mau belajar taat seperti Yusuf dan Maria, yang kedua, kalian bisa menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang? Kita contoh kisah para gembala. Kita lihat para gembala berubah anak-anak. Waktu mereka ketemu Tuhan Yesus dan kemudian mereka keluar, mereka berubah. Mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, kata Alkitab.
Padahal banyak orang mengatakan sebelum ketemu Tuhan Yesus, para gembala itu orang-orang yang seringkali curang, seringkali males-malesan. Mereka bukan memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan. Nah sekarang ketika sudah ketemu Tuhan Yesus, sudah mendapatkan terang itu, mereka memuliakan Tuhan dengan cara apa? Perkataan mereka, perbuatan mereka, semuanya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini anak-anak, itulah cara mereka untuk be courageous to light up. Kalian bisa mencontoh mereka. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Nah sekarang kita akan bersama-sama mengambil waktu sejenak. Anak-anak boleh melipat tangan, menutup mata, berdiam diri sejenak. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya mau menjadi terang seperti Yusuf dan Maria, seperti orang Majus, dan seperti para gembala. Silakan anak-anak mengambil waktu doa sendiri 1-2 menit. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dan setelah itu Bu Hana akan menyampaikan doa berkat untuk kita semua. Siap ya? Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk lahirmu ke dalam dunia. Kelahiranmu memberikan pengharapan bagi manusia berdosa. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kelahiranmu. Kami mau terus menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan terus tolong, supaya banyak orang yang semakin mengenal Tuhan Yesus, khususnya melalui setiap kesaksian, setiap perkataan, perbuatan dari anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan terang itu, termasuk oleh kami semua. Kami mau berdoa menyerahkan supaya negara kami berada di dalam lindungan Tuhan, masalah pandemi COVID-19 segera berakhir, demikian juga bencana-bencana alam yang ada bisa tertangani dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya sekolah kami ini terus menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi terang bagi banyak orang melalui setiap pelayanan, setiap hal yang dilakukan oleh sekolah kami. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati kepala sekolah, berkati karyawan, dan semua orang yang terlibat di sekolah kami. Berkati juga Yayasan Petra, Tuhan sertai supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, sertai mereka di dalam pekerjaan, di dalam hikmat yang mereka butuhkan untuk mendidik kami, anak-anak mereka, dan juga ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini, biarlah Tuhan saja yang menyempurnakannya. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu kami bersama-sama mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami agar kami menjadi anak-anak yang berani menjadi terang di sekitar kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Be courageous to light up. Sudahkah kita berani menjadi terang bagi sesama? Jesus Christ is born. Watch out,
perbuatan dan talenta yang Tuhan berikan. Bersama-sama kita akan menyaksikan talenta yang luar biasa dari teman-teman kita. Are you ready, Miss Cynthia? Of course. How about you?
every time the snow is falling.
damai dan bahagia untuk kita semua. Selamat Natal. Berkembang, kleng-klang, kleng-klang, lonceng Natal memanggil sukacita. Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel, bagi
Demikianlah ibadah dan perayaan Natal SD Kristen Petra 5. Let's be courageous to light up. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.